Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 C akan menjelaskan tentang spektrometri massa. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya Lita Asanti, lalu ada Cinta, ada Nimas, ada Anissa Ashifa, Mika, dan Monica. Nah, di sini ada outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada instrumentasi spektrometer massa. Oh ya, ini pendahuluan yang akan dibahas oleh Nimas. Lalu instrumentasi yang dibahas oleh Cinta, prinsip kerja yang dibahas oleh Anissa dan Mika, dan terakhir kegunaan yang akan dibahas oleh Monica. Nah, di sini ada pendahuluan yang akan dibahas oleh Nimas. Pada Nimas, saya persilakan. Baik, akan saya mulai bagian pendahuluan. Spektroskopi massa atau yang disebut dengan mass spektrometri adalah instrumen yang dapat menyeleksi molekul-molekul gas yang berdasarkan massa atomnya. Nah, umumnya spektrum ini diperoleh dengan mengubah senyawa suatu sampel menjadi ion-ion yang bergerak cepat yang dipisahkan berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan. Proses ionisasi ini menghasilkan partikel-partikel bermuatan positif, di mana massa terdistribusi adalah spesifik terhadap senyawa induk. Mass spektrometri ini bisa digunakan untuk konfirmasi dengan memperhatikan bobot molekul dan kemungkinan rumus strukturnya. Serahkan pada. Iya, terima kasih nih Mas. Selanjutnya instrumentasi yang akan dibahas oleh Cinta. Pada Cinta, saya persilakan Cinta. Baik, saya akan membahas tentang instrumentasi yaitu spektrometer massa. Nah, jadi menurut dari kutipan buku Nielsen tahun 2017 edisi kelima bahwa pada spektrometer massa ini memiliki banyak akronim yang terkait dengan instrumentor spektrometri massa. Jadi akronim-akronim ini dikumpulkan atau dirangkum Cinta, dari tabel. Suaranya belum kedengaran, Cinta. Instrumentasi spektrometer massa. Nah, jadi di instrumentasi spektrometer massa ini terdapat banyak akronim yang terkait dari spektrometri massa. Jadi ini semua dirangkum di dalam tabel yang di samping ini. Kemudian tabel ini membantu memperkenalkan 3 fungsi dasar yang dilakukan spektrometri massa, yaitu 1. Harus ada cara untuk mengionisasi molekul yang terjadi di sumber ion dengan berbagai teknik. 2. Ion molekul yang bermuatan dan fragmennya harus dipisahkan menurut M/Z dan ini terjadi di bagian penganalisis massa. 3. Ion bermuatan yang terpisah harus dideteksi pengganda elektron atau penggandaan foto. Oke, selanjutnya ini ada di gambar 1.1 merupakan diagram komponen dari spektrometer massa, meliputi pendahuluan sampel atau pengenalan sampel, kemudian sumber ion, penganalisis massa atau mass analyzer, kemudian detektor, dan kemudian lagi ada data system.
Kemudian di gambar 11.2 itu adalah penggambaran dari tipikal spektrometer massa. Nah, pada gambar 11.2 ini menggambarkan bagaimana penggunaan instrumen gas kromatografi dan spektrometri massa memiliki tipikal yang menggunakan penganalisis massa quadrupole. Wilayah antara pembangkitan ion dan deteksi dipertahankan oleh pompa vakum yang berbeda. Tiap wilayah berturut-turut dari sumber ion disimpan pada vakum yang lebih rendah daripada wilayah sebelumnya dengan penganalisis massa atau detektor yang berada di wilayah vakum terkuat. Kevakuman diperlukan karena dua alasan kritis, yaitu satu, untuk menghindari reaksi ion molekul antara muatan ion dan molekul gas lainnya sebelum mereka mencapai detektor, dan dua, untuk pengoperasian yang benar pada lensa ion, elektroda penganalisis massa, dan detektor ion yang memerlukan penggunaan tegangan tinggi. Kinerja vakum menentukan sensitivitas dan resolusi spektrometer massa. Baik, saya kembalikan kepada Lita. Baik, terima kasih Cinta. Selanjutnya prinsip yang akan dibahas oleh Mika. Pada Mika, dipersilakan. Baik, di sini saya akan jelaskan prinsip kerja dari spektrometri massa. Prinsip mass spektrometri atau spektrometri massa adalah pengionisasi senyawa kimia untuk menghasilkan molekul atau fragmen molekul dan juga mengukur rasio massa atau muatan. Di sini ada beberapa tahapan dari spektrometri massa, yaitu tahap pertama ionisasi. Di sini atom diionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut sehingga terbentuk ion positif. Kemudian di tahap kedua yaitu percepatan, di mana percepatan tersebut dipercepat agar semuanya memiliki energi kinetik yang sama. Kemudian ada tahap ketiga yaitu pembelokan. Di sini ion-ion dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya akan semakin dibelokkan, dan juga besar pembelokannya itu tergantung pada besar muatan ion positif tersebut. Terakhir yaitu tahap keempat yaitu pendeteksian. Di sini sinar-sinar ion yang melintas dalam mesin tersebut dideteksi secara elektrik. Selanjutnya, nah di sini ada berupa gambar dari proses yang ada di massa spektrometri. Di sini dijelaskan bahwa sampel dimasukkan dalam instrumen spektrometri massa dan mengalami penguapan. Kemudian komponen dari sampel itu diionisasikan. Di sini dapat digunakan berbagai metode, yang salah satunya adalah dengan mengenainya dengan sinar berelektron, sehingga akan menghasilkan partikel bermuatan ion atau ion. Baik, selanjutnya itu setelah diionisasi tadi, ion itu akan dipisahkan berdasarkan rasio massa atau muatan dalam analyzer oleh medan elektromagnetik. Kemudian juga setelah tadi dipisahkan, ion-ion itu akan dideteksi dan kemudian akan diproses menjadi spektra massa. Selanjutnya, di sini ada pembahasan mengenai sumber ion. Sumber ion adalah bagian spektrometri yang berfungsi untuk mengionkan material analit. Sumber ion mengubah molekul sampel dari fasa gas menjadi ion-ion. Di sumber ion, molekul sampel atau titik hitam dihancurkan oleh elektron, dikeluarkan oleh filamen panas, disebut sebagai sumber EI, electron impact. Kemudian energi
yang tersisa dari tumbukan dapat menyebabkan ion molekul terbagi menjadi bagian neutron dan bagian ion yang lebih kecil. Di bawah itu ada gambar di mana nantinya senyawa akan ditembakkan dengan elektron. Kemudian berubah menjadi muatan positif, dan nanti muatan positif ini bisa berupa kation bebas atau karbokation, bergantung pada sifat neutron. Selanjutnya ini mengenai jenis-jenis sumber ion. Yang pertama ada electron impact ionization atau EI, di mana dalam teknik kromatografi gas atau kromatografi gas spektrometri massa, setelah senyawa yang berasal dari kromatografi gas memasuki sumber ion, senyawa tersebut terkena berkas elektron yang dipancarkan dari filamen. Kemudian ketika arusnya searah ke filamen, ia memanaskan dan memancarkan elektron dan bergerak melintasi ruang ion menuju elektroda positif. Selanjutnya, saat elektron melewati daerah sumber, mendekati molekul sampel dan mengekstrak elektron, membentuk molekul terionisasi. Kedua ada electrospray ionization atau ESI. Ini berfungsi pada tekanan atmosfer dan merupakan teknik yang sangat sensitif. Selanjutnya, yaitu ionisasi kimia tekanan atmosfer atau APCI. Ini seperti ESI yang beroperasi pada tekanan atmosfer dan biasanya digunakan untuk senyawa dengan polaritas rendah dan beberapa volatilitas. Kemudian ada foton ionisasi tekanan atmosfer atau APPI yang adalah teknik ionisasi untuk meningkatkan kemungkinan antarmuka dengan APCI. Ini biasanya menggunakan sumber cahaya kripton atau xenon untuk menghasilkan seberkas foton alih-alih plasma yang dihasilkan pelepasan korona seperti pada APCI. Yang terakhir ada Matrix Associated Laser Desorption Ionization atau MALDI, di mana sampel dilarutkan dalam matriks dan diionisasi menggunakan laser UV. Peran penting dalam ionisasi bertindak baik sebagai penyerap energi laser yang menyebabkannya menguap dan sebagai donor proton dan akseptor untuk memulai transfer muatan ke analit. Sekian, dan saya kembalikan kepada Lita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Asifah. Kepada Anissa saya persilahkan. Terima kasih Lita. Ada mass analyzer, yaitu memisahkan ion berdasarkan perbandingan massa dengan muatan. Bagian analyzer terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang memungkinkan sumber ion-ion yang berpindah melalui medan. Kecepatan partikel bermuatan dapat ditingkatkan atau diturunkan ketika melalui medan listrik dan arah tersebut dapat diubah oleh medan magnet. Dalam medan magnet, ion-ion tersebut akan mengalami pembelokan yang bergantung pada yang pertama ada kuat medan listrik yang mempercepat aliran ion. Makin besar potensial listrik yang digunakan, makin besar kecepatan ion dan makin kecil pembelokan. Yang kedua ada kuat medan magnet. Makin kuat magnet, maka makin besar pembelokan. Lalu ada massa partikel atau ion. Makin besar massa partikel, maka makin kecil pembelokan. Lalu ada muatan partikel, yaitu makin besar muatan dan makin besar pembelokan. Dalam kekuatan medan magnet yang diberikan, hanya ion-ion positif dan radikal positif akan difokuskan ke detektor, sedangkan ion-ion yang lain atau radikal negatif akan dibelokkan ke dinding tabung. Ion dengan M/Z lebih besar akan mencapai detektor lebih dulu diikuti M/Z yang lebih kecil. Banyak massa analyzer yang dapat digunakan, diantaranya yaitu ada sektor,
sektor field mass analyzer menggunakan medan magnet dan medan listrik untuk meningkatkan kecepatan partikel bermuatan dan mengukur berdasarkan rasio massa atau muatan. Yang kedua ada time of flight, yaitu menggunakan medan listrik untuk meningkatkan kecepatan ion-ion melalui fokus yang sama dan mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai defaktor. Jika partikel mempunyai muatan sama, energi kinetik sama dan kecepatan akan bergantung pada masanya. Ion ringan akan mencapai defaktor terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada quadrupole mass filter, yaitu menggunakan medan listrik yang bergerak-gerak untuk menstabilkan ion yang melewati medan rasio frekuensi atau RF. Hanya ion dalam batas massa atau muatan tertentu, tetapi nilai potensial terhadap muatan dibiarkan tersapu dengan cepat. Jenis mass analyzer. Quadrupole mass analyzer atau Q. Kata quadrupole dari alat analisis massa quadrupole berasal dari kata lain untuk fourfold atau quadruplus, dan pole untuk menggambarkan susunan 4 batang yang digunakan. Keempat batang digunakan untuk menghasilkan dua potensial listrik yang sama tetapi di luar fase. Satu adalah frekuensi arus bolak-balik dari tegangan yang diberikan yang jatuh dalam rentang frekuensi radio, dan satu adalah arus arah. B. Ion trap atau IT mass analyzer. Perangkap ion pada dasarnya adalah penganalisis massa quadrupole multidimensi yang menyimpan ion atau perangkap dan kemudian mengeluarkan ion yang terperangkap ini sesuai dengan rasio emperizit mereka. Setelah ion terperangkap, beberapa tahapan S atau MSN dapat dicapai. Resolusi massa dapat ditingkatkan dan sensitivitas dapat ditingkatkan. Lalu C ada time of flight mass analyzer atau C ada time of flight mass analyzer atau TOF penganalisis massa. Waktu terbang memisahkan ion menurut waktu yang dibutuhkan untuk mencapai detektor saat menempuh jarak yang diketahui. Ion berdenyut dari sumber dengan energi kinetik yang sama, yang menyebabkan ion dengan rasio emperizit yang berbeda memperoleh kecepatan yang berbeda, atau ion yang lebih ringan bergerak lebih cepat, sementara ion yang lebih berat bergerak lebih lambat. Yang D ada spektrometri massa berbasis transformasi Fourier atau FTMS. Spektrometer massa berbasis transformasi Fourier ini menguraikan arus gambar yang dihasilkan oleh gerakan ion atau osilasi harmonik atau gerakan siklotron menjadi spektrum massa. Menganalisis massa resonansi siklotron ion transformasi Fourier menjebak ion dalam medan magnet atau perangkap ini, sedangkan menganalisis massa orbitrap transformasi Fourier menjebak ion dalam medan listrik. Selanjutnya detektor yang akan dijelaskan oleh Monica Sagala. Pada Monica saya persilakan. Selanjutnya ada detektor. Detektor menghitung muatan yang terinduksi atau arus yang dihasilkan ketika ion atau mengenai suatu permukaan. Lalu dalam scanning instrumen, sinyal dihasilkan dalam detektor selama scanning, di mana scanning massa dan menghitung ion sebagai M/Z. Contoh spektrum massa. Di sini ada beberapa diagram yang bisa menjelaskan
spektrum massa. Lalu ada kegunaan spektrometri massa. Yang pertama ada mengetahui komposisi unsur dari bahan yang dianalisa sehingga diketahui berat dan rumus molekulnya. Lalu mengetahui unsur senyawa baik senyawa organik maupun anorganik. Yang ketiga ada untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif suatu kompleks. Lalu untuk menentukan struktur dari komponen permukaan padatan. Yang kelima untuk menentukan perbandingan isotop atom dalam suatu sampel. Baik, terima kasih Monica. Sekian dari presentasi kami tentang spektrometri massa dari kelompok 4. Jika ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.